Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah wal akhwat, para kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bisa melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, untuk sama-sama mempelajari ajaran-ajaran Islam, supaya kita mengetahui mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala dan banyak keutamaannya. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita luruskan niat-niat kita dan siapkan seluruh kemampuan kita untuk memahami dan mencatat apa yang akan kita bahas. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah rawatib yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Ya, salat sunnah rawatib dari bahasa Arab rotaba yuratibu, artinya mengiringi salat-salat wajib yang 5 waktu. Maka ini termasuk salat sunnah yang muqayyad, artinya terikat berkaitan dengan salat wajib yang 5 waktu. Salat sunnah rawatib ada 2, yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Salat sunnah rawatib ada yang muakkadah, artinya tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Muakkadah artinya tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW ketika mukim. Adapun ketika safar, maka kadang-kadang beliau meninggalkan. Paham Pak ya? Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Terbagi menjadi berapa? 2, muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang muakkadah adalah salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika mukim. Adapun ketika safar, kadang-kadang ditinggalkan. Nah, salat sunnah rawatib muakkadah ada 12 rakaat yang
jelas-jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 rakaat. Dan salat sunnah yang ghairu muakkadah, berarti ada 4 rakaat. Yang salat sunnah ghairu muakkadah ada 4 rakaat. Kemudian kita akan membahas, tadi sudah kita bahas definisinya, terus jumlah rakaatnya, terus waktunya, terus apakah boleh kita mengqadha kalau kita lupa atau tidak sempat mengerjakan salat sunnah rawatib, as-sunan ar-rawatib. Salat sunnah rawatib. Yang pertama, definisinya. Definisinya adalah salat pengiring salat wajib. Dari bahasa Arab rotabah, yurotibu, rotib, murotabah. Dijamakkan jadi rawatib. Mengiringi. Terus ada dua bagian, dua macam, ada dua satu muakkadah, dua ghairu muakkadah. Muakkadah artinya selalu dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ghairu muakkadah terkadang dilakukan. Terkadang iya, terkadang tidak. Yang muakkadah ada 12 rakaat. Ini yang paling baik. Ini terbaik. Ada 10 rakaat. Ini baik. Ada dalam berapa? 12. Ada 18 rakaat. Ada 16 rakaat. Tapi ini
Ini masuknya ke sini aja. Kalau yang ghairu muakkadah, boleh 4, boleh 6. 12 rakaat apa saja? Ya. Ya, sekarang dari salat subuh dulu yang as-subuh, al-zuhr, al-asr, al-maghrib, al-isya. As-subuh qabliyah, 2 rakaat qabliyah. Zuhur 2 qabliyah, ini yang 10. Kalau yang mau 12, 4 qabliyah. Dan 2 ba'diyah. Atau 4 ba'diyah. Ada 4. Ya. Nanti kita jelaskan. Asar ini ghairu muakkadah, 4 qabliyah, itu ghairu muakkadah. Kalau yang ghairu muakkadah saya singkat GM. Kalau yang muakkadah saya singkat M. Ini M. Kemudian maghrib kalau yang qabliyah 2 rakaat qabliyah ini GM. Qabliyah GM. Kalau yang 2 ba'diyah M. Isya 2 qabliyah GM. Yang ba'diyah M. Apa aja yang yang muakkadah? 2 rakaat sebelum subuh, M muakkadah. Terus 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kalau yang 10. Sama-sama ada hadisnya, cuma nanti keutamaannya beda. Ada yang 4 qabliyah. Ini yang paling bagus, 4. Ba'diyahnya 2 atau 4. Ini M. Muakkadah semua kalau yang zuhur. Kalau yang asar ini tidak ada yang muakkadah, ghairu muakkadah, tapi 4 rakaat. Kalau yang maghrib, kalau yang 2 qabliyah adalah ghairu muakkadah. Ya. Saya singkat GM ghairu muakkadah, M muakkadah ya. Isya 2 qabliyah GM ghairu muakkadah. Yang 2 ba'diyah salah nulis. Yang 2 ba'diyah M muakkadah.
Mana dalilnya? Dalilnya dari Ummu Salamah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa salat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis yang 12. Hadis yang 10 rakaat. Yang 10 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Umar berkata, hafiltu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ashra raka'atin. Ya, 2 rakaatain ini aja langsung saya terjemahkan. Ibnu Umar mengatakan, aku hafal 10 rakaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ini yang 10. Adapun kalau kita ingin lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi, berarti ditambah asar nih. Itu jadi 16. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat
Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmizi, dan yang lain. Ada lebih bagus lagi, ya semuanya kerjakan, kecuali yang tidak boleh ya. Tidak ada ba'diyah, tidak ada ba'diyah itu asar dan subuh. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan ada, tapi wallahu a'lam, karena memang hadisnya diperselisihkan. Tidak ada ba'diyah, asar dan subuh, gitu ya. Kemudian kapan waktunya? Kapan waktu? Yaitu waktunya setelah azan. Setelah azan yang kita sholat biasa di situ. Atau misalkan kita sedang di jalan, ya silahkan. Kemudian bolehkah kita mengqadha? Bolehkah kita qadha rawatib? Sangat dianjurkan. Misalkan nih, kita masuk masjid, udah sholat subuh jamaah, ya kita langsung ikut sholat subuh. Misalkan kita di rumah belum qobliyah, pas sholat subuh kita ketinggalan, dia udah takbir, udah mulai. Nah setelah salam, boleh kita setelah zikir ya, setelah zikir kita minggir sholat qobliyah, diqadha. Atau sholat qobliyah apapun, qobliyah dan ba'diyah bisa diqadha. Misalkan kita sholat zuhur, kita belum sempat qobliyah, kemudian kita masuk masjid belum sempat qobliyah, yang 2 atau yang 4 terserah ya, semampu kita. Tapi kalau yang mau dibuatkan rumah yang 4. Kalau yang 2 ya keutamanya besar juga. Dan ini boleh sambil duduk. Salat sunnah boleh sambil duduk, walaupun mampu berdiri, tapi pahalanya 2, pahalanya setengah. Salat sunnah boleh sambil duduk, walaupun mampu berdiri, tapi pahalanya setengah. Nah, misalkan kita masuk masjid, sholat duhur sudah mulai, kita ikut sholat duhur dulu. Setelah itu zikir, kita sholat ba'diyah dulu. Setelah ba'diyah, baru kita qadha yang qobliyah. Itu caranya. Jangan qobliyah dulu, tapi kita kerjakan ba'diyahnya dulu, ba'diyah duhur dulu, karena yang qobliyah sudah ketinggalan. Jadi kerjakan yang ba'diyah dulu. Setelah itu baru kita qobliyah, qadha. Ini saking pentingnya rawatib, maka boleh diqadha. Kita sempatnya ngodoknya siang atau sudah berapa jam, nggak apa-apa, qadha aja. Terus mana yang paling ketat, mana yang paling penting?
dari ke 12 rakaat ini 2 qobliyah subuh. Ini Rasulullah SAW selalu menjaga baik safar, baik mukim atau safar, baik mukim di rumah beliau atau safar. Karena Rasulullah SAW bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh dari dunia, lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mau safar, mau mukim, mau saking sibuknya di perjalanan, ya repotnya sebelum subuh, walaupun kita bangunnya kesiangan, misalkan pengantin baru gitu ya, lagi bulan madu, honeymoon gitu, ya sebaiknya sih nggak boleh kan. Lagi honeymoon, alarmnya dimatiin semua, suasana dingin, bangun-bangun jam 6. Mudah-mudahan nggak ada yang begitu kan. Begitu bangun, ya sudah, mandi, wudu, qobliyah subuh dulu. Qobliyah subuh dulu, jangan langsung subuh. Saking pentingnya ini. Kalau kita masuk masjid, sudah sholat, ya sudah, sholat dulu, baru setelah itu kita zikir dulu. Jangan langsung qobliyah, enggak, zikir dulu, baru kita qadha qobliyah subuh. Ya, sakit misalkan, ya mudah-mudahan sih nggak ada yang sakit lah ya. Terus dikerjakan di mana ini? Di rumah, paling baik. Dikerjakan di rumah. Di rumah. Di rumah. Ini kalau kita lagi nggak kerja ya. Kalau kerja ya jangan pulang dulu ke rumah. Di rumah. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus salat ij'alu ba'da salawatikum fi al-buyut. Afdhalus salati fil bait illal maktubah. Sebaik-baik salat itu di rumah, kecuali salat wajib. Jadi kita salat ininya di rumah, Pak. Qobliyah subuh di rumah. Ya kalau masjidnya dekat gitu ya, kalau jauh di rumah ya udah ketinggalan. Tapi usahakan seringnya di rumah. Kalau di masjid, ya boleh, silakan. Kita takut ketinggalan subuh, adzannya, qomatnya sebentar, 10 menit, 15 menit. Kita jalan, udah ketinggalan. Nah, kalau situasinya seperti itu, kita bilang sama DKM, tolonglah waktu jeda iqamatnya dipanjangkan. Soalnya kita rumahnya agak jauh, jalan.
pakai motor, mungkin kadang-kadang ya pengen jalan gitu. Jadi lebih baik di rumah. Boleh di masjid. Ya, boleh di masjid. Mengenai sholat subuh ini, lahuma, keduanya, 2 rakaat subuh, ahabbu ilayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kedua rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Siapa di sini yang nggak suka duit, ngacung? Siapa di sini yang nggak suka berlian, ngacung? Siapa di sini yang nggak suka intan, permata, mutiara? Siapa di sini yang nggak suka rumah bagus, kendaraan mewah, emas bergelantungan di seluruh tubuh, toko berjalan? Semua yang ada di dunia ini, kata Rasulullah SAW, aku lebih cinta 2 rakaat sebelum subuh dari dunia seisinya. Dari istri, dari anak, dan dunia itu. Dari pekerjaan, dari bisnis, dari bos, dari siapapun itu, lebih aku cintai 2 rakaat sebelum subuh. Makanya kita harus selalu menjaga 2 rakaat sebelum subuh, Pak. Nah, itulah 2 rakaat sholat rawatib. Sekarang kita baca kitab. Berkata penulis, fal muakkadatu 12 rakaat. Salat rawatib yang muakkadah itu artinya sangat ditekankan, adalah 12 rakaat. An Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi. Dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya. Faqalat kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'in. Beliau salat di rumahku. Jadi salat sunnah itu lebih baik di rumah, Pak. Kecuali muadzin. Ya enggak sih? Muadzin kalau pulang ke rumah gimana, siapa yang ada? Selain muadzin, salatnya di rumah. Ya, salatnya lebih baik, bukan enggak boleh di masjid. Sebelum zuhur 4 rakaat, thumma yakhruju fayusalli bin nas. Kemudian beliau keluar mengimami manusia. Yadkhulu fayusalli rak'atain. Thumma yakhruju fayusalli bin nasi, thumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Kemudian setelah mengimami, beliau pulang ke rumah, masuk ke rumahku, kemudian salat 2 rakaat. Ba'diyahnya di rumah lagi, Pak. Bukan di masjid. Jadi ini suatu kebiasaan yang kita harus perhatikan, Pak. Jadi sholat sunnah itu lebih afdal di rumah. Pulang habis sholat wajib ya pulang. Sholat ba'diyah di rumah. Karena apa, Pak? Karena rumah kita supaya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfirru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Artinya jangan jadikan rumah kita ini sama sekali enggak pernah buat salat. Kayak kuburan, enggak pernah buat salat.
kecuali sholat jenazah ya, boleh di kuburan. Sholat jenazah boleh karena nggak ada ruku' dan sujud. Wa kana yusalli bin nasi al-maghriba thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Kemudian beliau sholat maghrib mengimami orang-orang, kemudian masuk ke rumahku, kemudian sholat 2 rakaat. Di rumah lagi Pak, bukan di masjid. Padahal di rumahnya Rasulullah kan sempit ya. Rumah Rasulullah SAW Pak, itu cuman ukurannya 3x4 petakan gitu kecil Pak, 3x4. Orang kalau sholat aja Aisyah silonjorkan kaki, beliau sholat ketika mau sujud kakinya Aisyah dicolek. Berarti saking sempitnya Pak rumahnya. Masak di situ, mandi di situ, terus bercengkrama, sahabat juga bisa masuk ke situ. Jadi yang kita tinggal di rumah kontrakan 3x4 nggak usah sedih Pak. Nabi kita juga begitu, rumahnya kecil. Asalkan itu tanah kita, bukan tanah-tanah pengairan, digusur kan akhirnya. Sholat di rumah untuk mencontohkan kepada kita. Jadi jadikan rumah kita ini tempat ibadah. Wa yusalli bin nasi al-isya'a, kemudian beliau mengimami salat isya. Wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain. Kemudian setelah itu masuk rumahku lagi, salat 2 rakaat. Di rumah lagi setelah isya. Wa kana yusalli min al-laili 9 raka'atin fihinna al-witr. Kemudian beliau salat malam 9 rakaat dan sudah termasuk witir. Jadi beliau pernah sholat malam itu 9 rakaat, termasuk witir. Berarti 6 sama 3. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Dan beliau pernah sholat malam panjang sambil berdiri dan pernah sholat malam sambil duduk. Boleh Pak sholat sunat malam, sholat tahajud itu sambil duduk. Tapi pahalanya setengah. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib, ya nggak boleh sambil duduk. Kalau mampu, kalau sholat sunnah kita mampu berdiri, nggak apa-apa sambil duduk, tapi pahalanya setengah. Paham Pak? Ya tapi kalau kita mau berdiri ya jangan duduk lah. Walaupun pahalanya setengah ya, kan kita pengen pahalanya full kan? Yang full saja belum tentu diterima kan? Apalagi yang setengah. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idan. Iya. Jika beliau sholat sambil berdiri, ya beliau ruku, sujud, kemudian berdiri lagi. Kalau beliau sambil duduk, ya ruku, sujud sambil duduk. Wa kana idza tala'a al-fajru shalla rak'atain. Dan ketika beliau masuk atau sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, beliau salat 2 rakaat. Salat qabliyah subuh. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh itu paling penting. Rasulullah ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan min rak'atai al-fajri." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga salat sunnah sangat ketat melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ketat banget Pak 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun kita ketinggalan di masjid, kita qadha. Walaupun kita kesiangan, kita qadha, kita salat qabliyah dulu. Pernah Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika berperang,
Beliau capek, para sahabat juga capek. Beliau menyuruh Bilal, ya Bilal, saya mau tidur, lelah. Nanti kalau pas waktu subuh bangunkan ya. Ya Rasulullah SAW. Ternyata Bilal juga kecapean, tertidur. Bangun-bangun matahari udah tinggi, udah jam 7-an lah, matahari udah panas, udah mulai panas. Akhirnya Rasulullah SAW bangun. Wahai Bilal, kenapa kamu tidak bangunkan kita? Saya juga ngantuk banget ya Rasulullah, saya juga capean. Ya sudah, sekarang kamu adzan. Disuruh adzan Bilal. Disuruh adzan, kemudian setelah adzan qobliyah dulu. Enggak langsung subuh. Qobliyah dulu 2 rakaat, baru setelah itu salat subuh. Apa yang dibaca? Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqul ni'matis suratani tuqra bihima fi raqatil fajri fi raqatain qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. 2 surat yang paling baik untuk dibaca sebelum subuh, qobliyah sebelum subuh adalah rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Wallahu a'lam, hikmahnya apa? Hikmahnya karena Al-Kafirun itu berlepas diri dari kekufuran. Kita awali hari kita dengan berlepas diri dari kekufuran. Dan juga Al-Ikhlas artinya memurnikan ibadah. Kita awali hari kita itu dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan 2 surat ini Pak, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu dibaca saat kita memulai hari dan saat kita mau tidur. Itu dibaca terus tuh Al-Kafirun sama Al-Ikhlas sebagai penutup, pembuka hari, berlepas diri dari kekufuran dan kita mengikhlaskan ibadah. Dan menutup hari berlepas diri dari kekufuran dan mengikhlaskan ibadah. Adapun salat qobliyah atau ba'diyah yang lain bebas suratnya. Yang penting lihat situasi dan kondisi. Lihat situasi dan kondisi. Misalkan nih kita masuk masjid, atau kita sedang bekerja, atau kita sedang di jalan. Kalau kita masuk masjid, mau ada jam digital atau enggak jam digital, ya kalau kita mau masuk masjid nih, mau sholat tahiyatul masjid, apa sholat qobliyah, ya kita lihat. Kalau masih ada waktu nih, misalkan ada jam digitalnya kurang 2 menit, ya nggak apa-apa, kita takbir Allahu Akbar. Niatkan itu 2 sholat, qobliyah dan tahiyatul masjid. Jadi jangan sendiri-sendiri. Mau qobliyah dulu tahiyatul masjid dulu terus sholat lagi qobliyah. Enggak Pak. 1 sholat bisa untuk 2 niat, bahkan bisa 3. Tahiyatul masjid, qobliyah dan wudu. Iya bisa, karena sama-sama sunnah. Jadi kita masuk masjid, misalkan belum sempat masuk masjid, belum sempat sholat di rumah, atau memang kita di jalan. Kan Rasulullah SAW bersabda apa? Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini kan sholat tahiyatul masjid. Terus kita juga disunahkan sholat qobliyah subuh misalkan, sholat qobliyah zuhur. Ya sudah Pak, itu 2 sholat digabung. 1 sholat tapi 2 niat, boleh. Itu namanya al-musyarakah fin niyah.
bersamaan niat dalam satu sholat, boleh. Sama kayak puasa Syawal sama puasa Senin Kemis. Antum puasa Syawal bertepatan dengan Senin Kemis, dapat pahala 2. Senin pasti kan ketemu, kalau nggak Senin ya Kemis. Syawal kalau berurutan, kalau nggak berurutan ya antum yang kadang-kadang bertepatan, kadang-kadang enggak. Jadi begitu Pak. Jadi begitu, kita tidak usah tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid Pak, itu sudah bisa diwakili dengan qobliyah. Kenapa? Karena kan kita ketika masuk masjid itu kan belum duduk. Kita qobliyah. Nah, kita dapat sholat tahiyatul masjid karena memang kita belum duduk. Itu loh Pak. Jadi tahiyatul masjid itu tidak harus sendiri Pak. Tidak harus sendiri. Atau sendiri-sendiri. Qobliyah, tahiyatul masjid, wudu, qobliyah. Jadi 6 rakaat kan. Bisa cuma 2 Pak. Ya, bisa cuma 2. Kemudian jika kita masuk masjid, kita mau sholat, apapun sholatnya, qobliyah atau tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu, kalau sudah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baru rakaat pertama, ya sudah Pak, putus saja, kita langsung masuk shaf. Apalagi kita shafnya kita sholat sunnahnya di belakang, udah qomat, jalannya aja lama, kita baru rakaat pertama. Kita bacanya jadi nggak konsen. Udah komat nih, udah pikirannya udah macam-macam nih. Bacanya dikebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak khusyuk. Jadi kita batalin aja Pak, batalin masuk shaf. Jangan kita memaksakan, kecuali sudah tahiyat akhir. Kalau sudah tahiyat akhir, udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita kalau udah tahiyat akhir ya sudah baca, nggak lama lah, nggak nyampe semenit, baru kita salam dan langsung masuk. Kenapa Pak? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Rawahu Muslim wa ghairuhu. Jika sudah diiqamatkan sholat, tidak ada sholat lagi kecuali wajib. Dan kenapa Pak? Supaya kita tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Itu lebih baik Pak. Salat sunnah itu masih kalah keutamaannya dengan ketika sudah diiqamatkan dan sudah takbir imamnya. Jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ihram. Kedua, jangan sampai kita nggak dapat shaf pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fis shafil awwal wala yajiduhu illa bi qur'ah lafa'alu atau kama qala." Jika seandainya seseorang itu tahu keutamaan shaf pertama dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan qur'ah, mengundi, niscaya mereka akan mengundi atau berebut shaf pertama. Tapi di Indonesia gampang kok shaf pertama. Ya enggak sih? Malah kita dipersilahkan. Monggo Pak, monggo kula teng wingking mawon. Teng wingking giladang sembako ter ngajeng. Harusnya kita kalau mau, ya sudah saya depan aja. Bapak tahu pahala 27 derajat itu yang shaf pertama Pak. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri 27 derajat. Itu shaf pertama. Shaf kedua bisa kurang. Apalagi shaf terakhir, apalagi masbuk. Ya masbuk bukan 27 lagi. 12 lumayan ya. 27 itu yang di depan Pak, shaf terdepan. Kenapa? Kalau shaf depan itu kan, apalagi yang belakang imam, kan dia dapat takbir imam. Beda pahalanya yang dari awal dapat takbir imam,
yang imamnya sudah baca Al-Fatihah, dia takbirnya ketinggalan, itu beda pahalanya, Pak. Yang masbuk rakaat pertama, beda lagi pahalanya. Masbuk rakaat kedua, beda lagi. Masbuk tinggal mau salam, beda lagi. Itu pahalanya berkurang. Makanya kita pilih yang terbaik. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Saya mau sholat sunnah ini qobliyah subuh. Iya mas, ini udah qomat mas. Ente baru takbir. Udah batalin, ntar dikodok aja Pak. Dan juga perhatikan, kalau kita masuk masjid, orang-orang udah selesai qobliyah, kita masuk masjid, waktu tinggal semenit, kita maksain sholat. Kadang-kadang kan ada jam digital sholat, bacanya anaba. Cukup baca Al-Fatihah saja. Saya tanya, baca Al-Fatihah saja sah nggak? Sah saja untuk baca Al-Fatihah. Orang tinggal semenit, baca Al-Fatihah, udah langsung takbir, Allahu Akbar, bangun lagi rakaat kedua, Al-Fatihah aja nggak apa-apa, orang tinggal semenit. Kalau antum mau dapat pahala tuh qobliyah atau tahiyatul masjid, jangan kita banyak takutnya kadang-kadang kan ada muadzin itu melihat kanan kiri, masih ada yang sholat. Tadinya mau qomat, ada yang sholat, nggak jadi dia. Datang lagi, mau qomat, entar dulu, nggak jadi. Ini sampai kapan? Yang menentukan itu imam. Makanya ini imamnya tuh, kalau dia sudah ada, kita yang baru datang ya tahu diri. Oh imamnya udah ada lah. Jangan, mam, tar dulu mam, saya mau salat dulu mam. Nggak boleh ngatur imam. Imam yang ngatur makmum. Masa rakyat ngatur pemimpin? Pemimpin ngatur rakyat. Makanya kita harus tahu lah. Walaupun kita mau sholat sunnah, tapi kan orang-orang jadi, ini orang baru datang, sholatnya di depan mik lagi. Gak ada yang berani qomat. Sengaja dia di depan mik. Tahu diri mas. Pokoknya kita Pak usahakan tuh qobliyah subuh jangan ditinggalkan. Yang lain juga ya kalau memang sekali-kali karena kita ada janji atau kita nungguin orang sakit atau kita memang jadwalnya harus jam segitu. Saya tanya Pak, janji sama sholat sunnah lebih penting mana? Janji. Ya kalau itu sudah janji nih jam segitu, jangan ntar juga dimaklumin kan saya mau sholat sunnah. Jangan dong. Janji lebih utama dari sholat sunnah. Kan sholat sunnah bisa dikodok, janji kan nggak bisa dikodok. Jadi kita harus prioritas gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apa tuh?